Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep pada sore ini berkunjung ke DPP Partai Keadilan Sejahtera di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebelumnya, juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan agenda PKS dan PSI pada hari ini adalah silaturahmi antar partai politik. Sejumlah agenda akan dibahas, yang salah satunya adalah terkait dengan pilkada. Dan sudah bergabung sama kami produser lapangan CNN Indonesia ada Diana Valencia di kantor DPP PKS. Halo, selamat sore Diana. Jadi apakah rekan-rekan media di sana sudah tahu apa saja poin penting yang kemudian dibahas dan apa hasil pertemuannya begitu Diana? Ya, selamat sore Bram. Tentu masih belum tahu ya Bram, karena memang sejak pukul 16.16 atau sekitar 10 sampai 15 menit yang lalu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep baru saja datang ke DPP PKS. Tadi kalau boleh saya gambarkan memang situasinya, kami diperbolehkan masuk sebentar begitu ke ruangan VIP yang terletak di lantai dasar gedung DPP PKS, kemudian teman-teman media diminta untuk menunggu keluar. Begitu ya, sehingga hingga saat ini pembicaraan apa yang sedang berlangsung tentu kami tahu, begitu juga dengan hasilnya. Hari yang cukup sibuk begitu untuk teman-teman DPP PKS karena tadi sebelum kunjungan dari Kaisang Pangarep ini ada kunjungan dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang melakukan disebutkan silaturahmi kebangsaan begitu, atau mungkin bahasa sederhananya yang bisa saya sampaikan adalah pembicaraan mengenai wacana perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau untuk kunjungan Kaisang dari PSI begitu secara garis besar ke PKS ini sebenarnya cukup menarik begitu, bagaikan minyak dan air disatukan begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita kilas balik Bram, di 2019 ataupun di periode PKS dan PSI ini tidak jarang berseteru begitu, ada banyak ide-ide yang cukup berkaitan, atau bahkan kalau saya boleh Gen PSI Raja Joko pada 2019 lalu menyebutkan bahwa bahkan kerjasama politik ataupun koalisi dengan PKS dalam tanda kutip haram begitu, tetap adalah hal yang dinamis. Hari ini Ketua Umum PSI yang baru Kaisang Pangarep ini berkunjung, tadi disambut oleh teman-teman kader-kader muda PKS begitu. Tadi saya sempat melihat salah satunya adalah anak perempuan dari Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi begitu. Kemudian di ruang VIP sudah disambut oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku beserta dengan pengurus teras DPP PKS. Yang juga menarik selain yang pertama tadi saya sebutkan bahwa PKS dan juga PSI ini dalam tanda kutip seperti air dan minyak begitu dalam hal ideologi. Yang kedua ini adalah yang menarik tentu soal Pilkada Jakarta. Kalau kita melihat peta koalisinya saat ini, PSI Bram posisinya saat ini masuk dalam Koalisi Indonesia Maju yang hingga saat ini memang belum mengusulkan sudah resmi mengusung nama ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tetapi yang perlu digarisbawahi, PKS punya satu syarat, yakni memasangkan Anies Baswedan, ex-gubernur DKI Jakarta yang juga mereka dukung pada Pilpres 2024 Februari lalu, dipasangkan dengan salah satu kader internalnya yakni Sohibul Iman. Nah, tentu nanti kita melihat bagaimana nanti PSI yang beberapa waktu lalu melalui Kaisang Pangarep ini menyebutkan jika dipasangkan dengan Anies ini juga dalam tanda kutip tertarik begitu ya. Kemudian kalau dalam beberapa kesempatan di sejumlah podcast menyebutkan kalau melawan Anies Baswedan disebutkan yang ngeri begitu ya. Sehingga nanti kita lihat bagaimana perubahan peta koalisi setelah adanya kunjungan ataupun silaturahmi dari Kaisang Pangarep ke DPP PKS yang tadi disambut oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Oke, terima kasih Diana. Tentu menarik bagaimana melihat hubungan PKS dan juga PSI terutama pada konteks Pilkada Jakarta, terutama PKS yang memang sudah mendeklarasikan siapa calonnya. Terima kasih Diana, kami nanti akan mencoba mengorek lagi informasi apa yang penting dari sana. Terima kasih, selamat kembali bertugas.